Kami akan membahas mengenai penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar, berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. PPK berbasis kelas. Pada aspek pertama yaitu integrasi PPK dalam kurikulum. Di kelas 1, guru melakukan identifikasi nilai PPK berfokus gotong royong dan religius. Pembelajaran sudah sesuai RPP, penilaian otentik dengan proyek portofolio dan kinerja, serta refleksi tanya jawab dan evaluasi tes tertulis. Pada kelas 2, nilai PPK yang diidentifikasi yaitu religius dan gotong royong, namun pembelajaran tidak sesuai dengan skenario RPP. Di kelas 3, guru melakukan identifikasi nilai PPK berfokus berpikir kritis dan percaya diri. Pelaksanaan belajar sudah sesuai RPP, penilaian otentik dengan pengamatan sikap serta refleksi dan evaluasi dengan tanya jawab. Di kelas 4, guru melakukan identifikasi nilai PPK berfokus nasionalis dan gotong royong. Pelaksanaan belajar sudah sesuai RPP, penilaian otentik dengan merefleksi sikap serta refleksi dan evaluasi dengan menanyakan perasaan siswa. Kelas 5, guru mengidentifikasi nilai PPK berfokus gotong royong dan mandiri. Penilaian otentik melalui pengamatan dan penilaian diri serta refleksi dengan desain dan evaluasi dengan tes. PPK kelas kedua, aspek manajemen kelas. Di kelas 1, guru memfokuskan siswa dengan tepat diam. Guru membuat kesepakatan bersama, sanksi mengerjakan ulang jika tidak mengerjakan tugas, siswa bekerja secara kelompok. Di kelas 2, guru memfokuskan siswa melalui tepukan, diberi peringatan jika tidak mengerjakan tugas, adanya pelajaran sepulang sekolah jika siswa merasa kesulitan. Di kelas 3, guru memfokuskan siswa melalui tepukan dan permainan, konsekuensi nilai 0 jika tidak mengerjakan tugas, siswa dapat menjadi tutor bagi temannya. Di kelas 4, guru memfokuskan siswa dengan mengingatkan adanya pertanyaan di akhir pelajaran. Akan ada kesempatan susulan jika tidak mengerjakan tugas, siswa dapat menjadi tutor sebaya. 5, guru memfokuskan siswa dengan pertanyaan, kuis dia dan media pembelajaran. Konsekuensi mengerjakan 2 kali jika tidak mengerjakan tugas. PPK kelas ketiga, aspek penggunaan metode dan strategi pembelajaran. Di kelas 1, metode demonstrasi sering digunakan karena siswa lebih mudah menangkap materi, mengalami, dan melakukan secara langsung. Strategi kolaborasi sering digunakan karena sesuai dengan materi. Di kelas 2, sering digunakan metode saintifik, PBL, kooperatif, teks dan proyek, juga strategi presentasi, diskusi, dan kolaborasi karena mudah dipahami siswa. Di kelas 3, sering digunakan metode saintifik, kooperatif, dan teks karena membantu siswa yang kurang dari segi pemahaman, lalu strategi pemanfaatan TIK, presentasi, dan diskusi karena tidak mudah membuat bosan. Kelas 4 sering digunakan metode saintifik, PBL, kooperatif, teks, dan proyek, lalu ada strategi kolaboratif karena menyesuaikan kondisi kelas dan materi yang akan dipelajari. Di kelas 5 sering digunakan metode saintifik, penemuan, kooperatif, dan teks karena mudah dan tepat mencapai tujuan pembelajaran, lalu strategi presentasi dan diskusi karena mudah dilakukan guru dan siswa. Aspek PPK kelas yang keempat yaitu pembelajaran tematik. Kelas 1, sekolah memiliki pembelajaran dengan tema fokus, nilai karakter yang ditentukan, yaitu memberi salam, menjaga kebersihan, dan saling menolong. Religius menjadi nilai yang ditekankan oleh sekolah. Sekolah saat ini memperdayakan guru yang ada untuk mengajarkan nilai tertentu yang ditentukan oleh sekolah. Di kelas 2, sekolah memiliki pembelajaran pendidikan karakter Tarakanita. Nilai karakter yang didesain dan ditekankan oleh sekolah disebut CC5+. Sekolah saat ini masih memperdayakan guru yang ada untuk mengajarkan nilai tertentu yang ditentukan oleh sekolah. Di kelas 3, sekolah memiliki pembelajaran tema nilai karakter, yaitu pembelajaran karakter Tarakanita. Nilai pendidikan karakter tersebut adalah compassion, competence, conviction, kreatif, community, and celebration. Sekolah saat ini memperdayakan guru yang ada untuk mengajarkan nilai tertentu. Kelas 4, sekolah memiliki pembelajaran tema nilai karakter, yaitu pembelajaran karakter Tarakanita. Nilai pendidikan karakter tersebut adalah berbela rasa. Sekolah saat ini memperdayakan guru yang ada untuk mengajarkan nilai tertentu. Di kelas 5, sekolah memiliki pembelajaran tema nilai karakter, yaitu pembelajaran karakter Tarakanita. Nilai pendidikan karakter tersebut adalah compassion, celebration, competence, conviction, and creativity. Sekolah saat ini memperdayakan guru yang ada untuk mengajarkan nilai gerakan literasi. Di kelas 1,
Siswa diajak untuk mencermati sebuah topik atau peristiwa melalui media sosial dan media cetak. Contohnya, mencermati berita banjir. Guru melakukan kegiatan literasi dalam pembelajaran, yaitu membaca, seperti majalah, novel, dan komik. Sumber-sumber informasi sekolah menyediakan perpustakaan, internet, dan pojok membaca dalam setiap kelas. Namun, guru tidak membiasakan siswa membaca selama 15 menit. Di kelas 2, guru pernah mengajak siswa untuk mencermati sebuah topik melalui media sosial dan media cetak. Kegiatan literasi dalam pembelajaran yaitu berupa menonton film. Sumber-sumber informasi yang tersedia berupa pojok baca di kelas, perpustakaan, dan internet. Guru tidak membiasakan siswa untuk membaca selama 15 menit. Di dalam kelas 3, siswa pernah diajak untuk mencermati sebuah topik melalui media sosial dan media cetak, misalnya pencemaran lingkungan, bencana alam, dan virus corona. Sumber-sumber informasi yang disediakan pojok membaca di kelas, perpustakaan, dan internet. Guru tidak membiasakan siswa untuk membaca selama 15 menit. Di kelas 4, guru mengajak siswa untuk mencermati sebuah topik pemanfaatan energi melalui media sosial dan media cetak. Kegiatan literasi dalam pembelajaran berupa menonton dan membaca cerita. Sumber-sumber informasi yang tersedia berupa pojok baca di kelas, perpustakaan, dan internet. Itu tidak membiasakan siswa untuk membaca selama 15 menit. Di kelas 5, guru pernah mengajak siswa untuk mencermati sebuah topik yaitu mengenai virus COVID-19. Kegiatan literasi dalam pembelajaran berupa menonton berita, mendengarkan renungan, membaca buku cerita, dan menuliskan nilai moral. Sumber-sumber informasi yang disediakan berupa pojok baca di kelas, perpustakaan, dan internet. Tidak melakukan pembiasaan siswa membaca selama 15 menit. PPK kelas ke-6, aspek layanan bimbingan konseling. Di kelas 1, sekolah tidak menyediakan guru BK sehingga guru kelas yang melayani bimbingan konseling. Bantuan responsif yang pernah dilakukan guru adalah konseling dan kunjungan rumah. Guru melakukan pendampingan pengembangan perilaku, belajar pribadi, dan sosial siswa. Di kelas 2, sekolah tidak menyediakan guru BK sehingga guru kelas yang melayani bimbingan konseling. Bantuan responsif yang pernah dilakukan guru adalah konseling, konsultasi, dan kolaborasi. Guru melakukan pendampingan pengembangan perilaku, belajar, pribadi, dan sosial siswa. Di kelas 3, sekolah tidak menyediakan guru BK sehingga guru kelas yang melayani bimbingan konseling. Bantuan responsif yang pernah dilakukan guru adalah konseling. Guru melakukan pendampingan pengembangan perilaku, belajar, pribadi, dan sosial siswa. Di kelas 4, sekolah tidak tersedia guru BK sehingga guru kelas yang melayani bimbingan konseling. Jika tersedia, akan ada bekerjasama antara guru BK dan guru kelas. Bantuan responsif yang pernah dilakukan guru adalah konseling dan konsultasi. Guru melakukan pendampingan perilaku, belajar, pribadi, dan sosial siswa. Di kelas 5, sekolah tidak tersedia guru BK sehingga guru kelas yang melayani bimbingan konseling. Jika tersedia, akan ada kerjasama antara guru BK dan guru kelas. Bantuan responsif yang pernah dilakukan guru adalah konseling dan konsultasi. Guru melakukan pendampingan perilaku, belajar, pribadi, dan sosial siswa. Selanjutnya yaitu PPK berbasis budaya sekolah. Menentukan nilai utama PPK. Pada setiap sekolah memiliki moto yang berbeda-beda. Salah satu sekolah swasta yang sudah kami berikan info menjawab bahwa moto sekolah yaitu sekolah adalah rumahku, melayani itu jiwaku, jujur perilakuku. Nilai utama yang diprioritaskan yaitu disiplin, cinta tanah air, toleransi, mandiri, dan kreatif. Indikator yang dapat memperlihatkan nilai utama yaitu membentuk dan mengembangkan karakter siswa supaya perilaku siswa menjadi lebih baik. Sekolah memiliki kegiatan harian atau mingguan untuk membuat komitmen dan kegiatan literasi untuk menanamkan pesan-pesan moral. Nilai yang dapat dicapai dari kegiatan harian atau mingguan yaitu disiplin, peduli, jujur, dan berjiwa melayani. Sekolah sudah menggunakan desain kurikulum 2013. Sekolah mengimplementasikan PPK dengan desain kurikulum 2013. Sekolah memerlukan sebuah evaluasi pada peraturan yang dibuat.
untuk memberikan perubahan dan penguatan karakter siswa dengan melakukan refleksi pada guru dan siswa. Peraturan yang perlu dievaluasi yaitu kedisiplinan. Pengembangan tradisi di sekolah yaitu melakukan salaman yang bermakna. Kegiatan untuk melestarikan tradisi sekolah dalam penguatan karakter siswa yaitu bersikap sopan santun pada sesama. Pengembangan kegiatan kokurikuler di sekolah. Sekolah menyediakan fasilitas untuk kegiatan kokurikuler siswa. Fasilitas yang diberikan, pembiasaan yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan di rumah, yaitu seperti fasilitas lab komputer. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, siswa bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia yaitu seperti pramuka dan bina iman. Kegiatan ekstrakurikuler unggulan digunakan untuk sebuah promosi. Di kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan nilai-nilai karakter pada siswa, yaitu kerjasama. Kami akan membahas mengenai penguatan pendidikan karakter atau yang disebut PPK berbasis masyarakat. PPK berbasis masyarakat dapat diterapkan melalui kegiatan yang pertama, mengadakan kegiatan ke museum dan cagar budaya, yang kedua, kelas inspirasi, dan yang ketiga, gerakan literasi. Berdasarkan informasi forms yang sudah kami sebar, dengan mengadakan kegiatan kunjungan ke museum dan cagar budaya, diharapkan anak dapat memiliki nilai karakter yaitu cinta tanah air. Yang kedua, kelas inspirasi dapat dilakukan dengan cara berdialog. Yang ketiga, gerakan literasi dapat dilakukan dengan membaca buku. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai PPK berbasis masyarakat pada kelas 1-5 dalam pembelajaran di kelas. Pada kelas 1, yaitu pembelajaran berbasis museum dan cagar budaya. Nilai karakter yang diharapkan yaitu mandiri, gotong royong, dan dapat bekerja sama. Cara menanamkan nilai karakter pada kelas 1 dalam semangat meraih cita-cita, guru menanamkan nilai mandiri, religius, gotong royong, dan integritas. Pada kelas 2, PPK berbasis masyarakat yang dilaksanakan adalah bekerja sama dengan komunitas keagamaan. Cara menanamkan nilai karakter pada kelas 2 dalam semangat meraih cita-cita, guru menanamkan nilai mandiri. Pada kelas 3, nilai karakter yang diharapkan adalah bangga terhadap kekayaan bangsa. Cara menanamkan nilai karakter pada kelas 3 dalam semangat meraih cita-cita, guru menanamkan nilai tekun. Pada kelas 4, nilai karakter yang diharapkan adalah nasionalis. Cara menanamkan nilai karakter pada kelas 4 dalam semangat meraih cita-cita, guru menanamkan nilai integritas. Pada kelas 5, kegiatan PPK yang dilaksanakan, yang pertama, pembelajaran berbasis museum dan cagar budaya. Nilai karakter yang diharapkan yaitu mandiri, gotong royong, dan dapat bekerja sama. Guru menanamkan nilai mandiri, rajin, dan disiplin. Dalam membentuk nilai spiritual siswa, guru melaksanakan kegiatan berdoa bersama,